Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pada kajian Jumat yang lalu. Sampai di mana? Sampai itu terakhir. Sudah dikasih mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati kelawan pitutur wa yatawlan dan kawekan timinati semua al-atin bisilatihi kelawan silai al-nadim Fabarul mangdubi sayani kaum kanten kendoni apa alihim ingatasi kaum walau utawi kaum iku yang utuwa meruti wala aliyani wa haidon lina aliyani kaum kami pada kesasar kabeh wa umutari aqwalin iku nasara wa nasrani wa nakatul badalan utawi baitai badal iku ifadatun awe baitai Muttaqina yang teman satu mewongkan oleh ditutup kabeh itulah seorang soto muqtadi itulah utawa Yahudi wala Nasara dan orang Nasrani wallahu ta'ala Gustiallaku amanu luwih baru bisawabi kelawan kebenaran wa ilaihi lan iku maring Allah
Al-Muhajir tawi kembali wal ma'abulan tegesi kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu kaparing tambah rahmat ta'zim. Sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina inatase kendara kita rupane Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan muga tetep inatase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi wasallam alam diparing tahlai keselamatan tasliman kelawan keselamatan kasiron kang akeh daimah kang langgeng abadan ing dalam selawase. Habiskan dulu ya. Wa hasbuna lan utawi kang nyukupi ingsun utawa kita iku Allah Gusti Allah wa ni'malan iku sakat wasik wa ni'malan iku sakat bagus tetkan paling nikmat sapa Allah dulu tetkan den pasrai wala haula lan ora mereka daya kang bisa sumingkir saking maksiat wala haula lan ora mereka daya kang bisa sumingkir saking maksiat wala kuwata lan ora kekuatan iku utawi maujud saking bisa nglakoni ibadah manane dewe wala kuwata lan ora kekuatan iku utawi maujud bisa kuat nglakoni ibadah illa billahi kejaba pitulunane Gusti Allah sifatnya Allah al-Ghani tatkan nur al-Adi mengukur tatkan agung. Sedikit saya terangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi inti daripada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Arsadana ilahi wa yudalimin, yang dimaksud kita memohon kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus itu adalah meliputi seluruh aspek tubuh dan batin. Artinya secara dohiriyah kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan mencegah semua larangan Allah. Itu juga termasuk orang-orang yang sudah berjalan di atas kebenaran atau jalan-jalan yang lurus yang sesuai dengan syariat Islam secara lahiriah. Kemudian Siratal mustaqim secara rohani adalah dimana ketika manusia itu syariatnya sudah istiqomah sesuai yang dianjurkan oleh beliau Rasulullah, lalu hatinya pun mulai menata, hatinya sudah mulai beribadah terus mengingat kepada zat yang disembah, yaitu kalau dalam thariqah ya orang-orang yang thariqah ini yang hatinya sudah lurus, selalu yang dikehendaki ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat rahmat Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan seluruh perhatian hati itu diperhatikan untuk memandang Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dalam tingkatan manusia yang sudah nyampe kepada amal rohani. Ya, jadi ini baru hati ya, belum nanti ke soal sirnya hati, yaitu rasa ataupun nurani manusia ya. Tapi kita nggak usah ceritain panjang-panjang. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu dohir batin harus selalu beriringan. Kalau cuma syariat saja
sholat, tapi batinnya tidak tertata, ya belum dia mendapatkan siratal mustaqim. Jadi selalu antara syariat dan hakikat itu harus selalu beriringan, berjalan bersama, baru mereka mendapat siratal mustaqim. Karena kalau di dalam kajian tasawuf itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah perjalanan hati dan nurani atau sir, yaitu rasa. Ya, ketika hati manusia itu perhatiannya ke selain Allah, rasa manusia itu tiap hari yang dirasakan bukan kebesaran dan keindahan serta keagungan Allah, bahkan yang dirasakan adalah nikmat-nikmat dunia saja, maka dia masih tidak lolos melewati siratal mustaqim. Paham ya? Itu kalau dikasih ke dalam nanti panjang. Nanti kan ngaji-ngaji kalau dikasih ke dalam terus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Yaitu orang-orang yang Allah berikan nikmat apa? Hidayah, petunjuk yang benar. Kalau istilah dalam dunia santri, ya sampai semua ini termasuk golongan anak-anak yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk jalan yang benar, mau mondok di pesantren, ya, mau ngaji, walaupun di pondok itu memang tempatnya orang prihatin, bukan menderita, tapi belajar prihatin, makan tidak enak, sabar, minuman tidak enak, sabar, diburi teman juga sabar, gudikan juga sabar, terus makan telat juga sabar, terus kirimannya telat, uang jajannya habis juga sabar, cuci sendiri sabar, jemur sendiri, harusnya kotor nggak diam, itu namanya santri enggak? Ya kayak gitu, semuanya sabar. Tujuannya apa? Allah itu sayang sampean. Dikasih hidayah, mau mondok, mau mandiri, bisa dengan orang itu sayang Allah itu. Allah itu ingin sampean semua itu jadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tidak bergantung kepada siapapun. Allah itu ingin sampean menjadi anak yang punya akhlak, yang ahli ibadah, yang punya sopan santun, dan Allah ingin menjadikan sampean itu orang yang dihargai. Kalau sampai akhlaknya bagus dengan orang, tentunya orang pun akan menghargai sampean. Gimana betul? Iya. Makanya alangkah bodohnya kalau santri sudah di pesantren kepengen pulang. Bodoh sebodoh-bodohnya, yakin. Ya, makanya jangan sampai bertahan ya. Kalau dibeli kawan, alhamdulillah. Kalau namanya kita juga berkawan, kadang ada yang kecil ya, kadang ada yang baik, ya itulah manusia ya, semuanya itu memang bermacam-macam. Paham ya? Kalau di dalam dunia luar santri ya, orang-orang siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang senang ibadah kepada Allah, senang bersyukur kepada Allah ya, banyak an'amta 'alaihim, dikasih rasanya nikmat sekali beribadah, nikmat zikir, nikmat sholat, nikmat mengaji, banyak sekali nikmat-nikmat yang berbentuk hidayah. Karena kenikmatan itu bukan hanya makan saja, bukan hanya minum saja, bukan hanya tidur saja, enggak. Sampai ke nanti kalau sudah ngaji pun bisa terasa nikmat. Ciri-ciri ini saya bilangin ya, santri, coba nih saya mau si jidat itu baru mondok beberapa tahun sudah mulai memahami kitab misalnya,
dia suruh pulang nggak mau. Dia nggak. Sampai nanti kalau sudah pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, kita tuturos, kita kuning itu sudah bisa membaca, nahwu shorof sudah mulai paham, sampai mau keluar dari pondok nggak akan mau. Karena apa? Sayang, aku merasa bisa, nikmat sekali membaca kitab begini begitu, nikmat sekali. Biasanya kalau santri belum mendapatkan nikmat ngaji, itu biasanya yang masih bodoh, ya masih baru masuk, baru 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, ini masih ini bodoh. Kalau ada pelajaran yang sulit, hafalan pura-pura sakit perut. Ada bahasa Inggris yang hafalan pura-pura lah ini itu, ya enggak? Banyak alasan, karena ini apa? Dia merasa nggak bisa, nggak nikmat. Nah makanya kuncinya begini, saya sering sampaikan kepada sampean dulu, keberhasilan santri di dalam mencari ilmu itu, cintailah semua ilmu yang sampean pelajari. Itu kuncinya. Ya, misalkan nih, sampean ini sulit, kalau sekolah sulit, males sekali nih bahasa Inggris, atau mungkin kesulitan untuk mempelajari matematika. Wah aku pening nih, mau kalau pelajaran matematika saya pusing lah, aku pura-pura bantu kerja lah biar gak ngaji. Dan sekolah ada yang seperti itu. Nah ketika sampai merasakan kesulitan tentang pelajaran itu, maka sampai merenungkan sejenak, cintailah matematika. Misalnya nih, jangan malah diundurin. Kalau sampai dihindari gak akan bisa selamanya. Sampai berpikir, iya ya, matematika ini penting juga. Ya kalau saya jadi punyai, ya kalau saya jadi ustaz, nggak mikirin hitung-hitung, ya kan? Coba kalau nanti saya jadi seorang pedagang, saya menjadi seorang sekretaris, saya menjadi bendahara, misalnya, kan kita nggak semua ngaji dia harus jadi kiai, ya nggak? Kalau saya nggak bisa ngitung nanti gimana ini? Nah akhirnya ketika saya mampu berpikir seperti itu, maka timbullah, oh ya kalau begitu matematika sangat aku butuhkan. Ya betul. Begitupun sampai malas nih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, wah aku ini peningian, mengapa bahasa Inggris sulit sekali. Jangan malah dihindari, nggak boleh. Nanti sampai nggak akan paham, nggak akan berhasil. Coba dipikir ini, iya ya, bahasa Inggris memang bukan bahasa kita. Bahasa Inggris memang bukan bahasa yang mulia seperti halnya bahasa Arab. Akan tetapi kalau nanti saya masih umurnya panjang, saya dijadikan oleh Allah misalkan menjadi suruh menjadi penterjemah bahasa Inggris, atau mungkin saya kerja di wisata, atau mungkin kerja di tempat-tempat yang lain membutuhkan bahasa Inggris. Kalau saya nggak bisa macam mana? Nah, kalau begitu bahasa Inggris juga dibutuhkan. Nahwu shorof juga seperti itu. Gus, ini saya sulit menghafal bahasa Arab, nahwu shorof gimana ini? Waktu pelajaran nahwu shorof sampai lari, nggak bakalan berhasil seperti itu. Yang sampean benci itu harus dicintainya. Ya, berpikir caranya seperti itu ya. Ya kalau saya, siapa tahu saya jadi ustaz. Siapa tahu saya dijadikan Allah kiai, siapa tahu saya jadi punyai, nanti suruh ngajar. Kalau saya nggak bisa nahwu shorof bagaimana? Oh kalau begitu berarti nahwu shorof sangat dipentingkan. Akhirnya sampai mulailah menyukai pelajaran nahwu shorof. Insya Allah segala sesuatu yang sampai cintai itu pasti akan, ilmu itu akan berusaha masuk ke dalam hatinya sampai. Percaya nggak? Iya. Coba nih saya bayangin gini, misalnya nih, saya menyayangi anak, misalnya, saya sayang banget dengan apa-apa saya beri, apa saya kasih, ya. Anak ini pun nanti akan berusaha, bagaimana ya? Ini bapakku sayang banget sama saya, masa saya nggak sayang sama bapak? Nah, contohnya seperti itu. Contoh nih, misalkan Mbak Bella, ada orang yang sayang banget dengan Bella. Bella nggak sayang, nggak seneng, akan tetapi orang ini
sangat baik sekali. Saya mau apa-apa dikasih, apa-apa didoain baik, apa-apa dinasehati, nggak tahu dikasih tahu, nggak punya dikasih biar punya. Saya lalu lama-lama berusaha, ini orang kok baik banget ya, bagaimana saya caranya bisa membalas budi. Nah otomatis Bella ini juga berusaha untuk berbuat baik, juga untuk menyayangi. Terjadilah sayang saling menyayangi. Kalau sudah sayang menyayangi, maka inilah namanya sukses. Suksesnya kalau sudah naik di pelaminan cinta itu. Ya kalau ilmu sampai sayang senang dengan ilmu nahu sorok misalnya, nggak mungkin di nahu sorok ini mau lari. Tidak ada ilmu yang kita cintai lalu ilmu ini lari. Semakin ilmu yang kita cintai, semakin saya senang dengan nahu sorok, semakin pula ilmu itu akan mendekat ke dalam kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga sampai yang tadinya sulit paham itu akan dimudahkan oleh Allah menjadi mudah paham. Paham ya kan ya? Allahumma itu seperti itu. Jadi larinya kemana-mana nih. Jadi yang dimaksud wairul ma'tubi alaihi waladolin itu bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah atau orang yang tersesat. Siapa itu? Orang yang dan Nasrani ya. Mereka orang yang tidak mendapatkan hidayah, dan banyak jalan tersesat di jalan karena syariatnya itu tidak sesuai, ataupun agamanya juga nggak Islam, otomatis syariatnya juga nggak Islam. Paham ya? Kita langsung saja ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'uhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran iman abada. Ini mudah-mudahan rahmat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Agung Muhammad dan beserta keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Allahumma amin. Iman abadan selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Adapun zat yang mencukupi saya itu Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, yaitu zat yang dipasrai. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la haula wa la quwwata, tidak ada manusia yang bisa terhindar dari keburukan dan kemaksiatan, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan kebaikan serta ibadah kepada Allah kecuali melainkan dengan pertolongan Allah yang maha agung dan maha luhur. Artinya apa? Sampai bisa ngaji itu karena pertolongan Allah. Bisa ke pesantren itu juga pertolongan Allah. Sampai sholat juga pertolongan Allah. Sampai menolong kawan, berbuat baik kepada sesama santri, sesama teman, itu semata-mata adalah milik Allah, dan Allah yang memperlakukan kita. Artinya kalau dalam dunia tasawuf ya, ketika manusia ini mampu kelihatan bisa berbuat baik, itu hakikatnya bukanlah dari orang itu sendiri, melainkan kebaikan itu dari Allah. Karena Allah sayang kepada orang itu, maka orang itu rohaninya digerakkan, diberi, dikucuri, kita kasih cahaya kebaikan oleh Allah, sehingga orang ini mampu berbuat baik. Oleh karena itu, ketika kita bisa amal soleh, berbuat baik, jangan merasa dirinya yang berbuat baik ya. Ketika sampai yang pintar pun nggak boleh merasa dirinya pintar, alim, nggak boleh, karena itu ilmunya Allah semata-mata. Allah sayang, Allah cinta kepada kalian, ditetesilah ilmunya Allah, jiwa dan rohaninya sampean, sehingga sampean itu kelihatan pandai di kalangan sesama manusia. Paham ya? Jadi nggak boleh sombong, wah saya pintar, kamu bisa apa? Jangan, nggak boleh. Kalaupun sampean ini saya punya kawan nih, bodoh sekali, apa nggak bisa, apa-apa nggak, ya udah jangan diejek ya. Karena apa? Kepandaian ilmu yang sampean terima itu semata-mata milik Allah. Allah menyayangkan, Allah sayang kepada kita semuanya, Allah sehingga menitipkan ilmu. Begitupun kebaikan,
Allah sayang dengan rohani kita sehingga rohani kita ditetesi kebaikan sehingga bisa berbuat kelihatan orang itu mampu berbuat baik, padahal kebaikan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu dari Gusti Allah iku a'lamu takkan luwih weruh bimuratihi kelawan makna kang den karepaken bidzalika kelawan kono-kono alif lam mim. Ini saya cerita sedikit ya tentang alif lam mim. Kenapa alif lam mim? Tafsirnya Allah a'lamu bimuratihi bidzalik. Allah lah yang tahu dengan makna yang terkandung di dalam alif lam mim. Ini karena begini, alif lam mim ini kalimat huruf Arab yang terputus, boleh disebut al-ahruful muqatta'ah, huruf yang terputus. Dan ini kalau diartikan secara lughat bahasa Arab ya tidak ada artinya, ya enggak? Inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak ada satu orang pun yang mampu membuat kalimat seperti kalimat Al-Quran, dan menunjukkan bahwa alif lam ini menunjukkan kemukjizatannya. Ternyata manusia juga tidak ada yang mampu menafsirkan alif lam secara yang sesungguhnya. Yang mampu menafsirkan dan yang tahu makna yang sesungguhnya adalah Allah dan Rasulullah, karena kalam ayat Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu alif lam. Tapi ulama itu banyak sekali yang menafsirkan dan tafsirannya itu berbeda-beda menurut pengetahuan beliau-beliau. Dan tafsiran ini apa boleh dipakai? Boleh. Kita menafsirkan kebaikan untuk kebaikan itu boleh, akan tetapi kebenaran yang hakiki itu bukan ada pada tafsir alif lam mim, tetapi Allah yang lebih mengetahui. Banyak ulama yang menafsirkan alif lam mim. Ada yang menafsirkan alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Ada yang menafsirkan seperti itu. Karena apa? Al-Quran ini 30 juz diwahyukan kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi tafsirnya banyak. Ada lagi yang menafsirkan alifnya itu Allah, ya. Terus lamnya Latifun, mimnya Majidun. Jadi Allah itu zat yang maha halus lembut, dan Majidun zat yang mulia, ya. Ada juga yang menafsirkan Allah itu Al-Ahad, bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Lamnya Al-Naqlu wal-Af'alu ay Jibril. Maksudnya apa lamnya? Ya, karena Jibril malaikat itu tidak punya nafsu. Adalah sebuah akal yang kreatif dan bergerak dengan akal yang sangat cepat untuk menyampaikan wahyu kepada mimnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga ulama thariqah tasawuf yang menafsirkan alif lam itu alifnya syariat, lamnya thariqah, mimnya hakikat. Banyak tafsirnya, banyak para ulama, tapi semuanya itu benar, semuanya baik karena tafsirnya adalah untuk kebaikan. Syariat artinya apa? Yaitu kita harus istiqomah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian thariqahnya
Torikonya juga dijalani, yaitu ibadah hati. Artinya kalau sana sudah toriko, itu nanti kalau sudah besar ya, sudah tamat, sebelum pulang cari dulu ilmu tauhid, dipahami sambil toriko. Karena apa? Keluarnya dari pesantren, kalau sampai banyak menghadapi sebuah problem, masalah, semakin manusia umur bertambah, tentunya masalah semakin bertambah, kebutuhan semakin bertambah, rintangan semakin bertambah. Kalau sampai nggak punya modal tameng iman, tameng hati, itu dikasih tembok dengan keimanan, dengan bertarekat, takutnya sampai tidak istiqomah dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad. Nah, makanya perlu nanti kalau sudah mau mukif koridor dulu, ya. Itu lamnya. Kalau mimnya itu juga hakikat. Hakikat itu ibadah sir, ibadah rasa. Zahirnya sampean sholatnya rajin, batinnya ibadahnya mengingat Allah rajin, sirnya sampean merasakan kebesaran Allah, sehingga kalau tiga-tiganya berjalan maka sempurnalah kita mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi tafsirnya para ulama ya, cuman ya yang maha benar dan yang maha tahu hanya Allah. Ya, kita kembalikan kepada Allah, karena alif lam mim itu menjadi apa namanya fakus suara atau pintunya atau buka awal surat itu untuk menunjukkan bahwa otak manusia tidak pernah akan mampu menafsirkan alif lam mim, menunjukkan eksistensinya bahwa manusia itu akalnya sangat terbatas. Itu makanya Al-Quran itu banyak aneh-aneh ayat-ayat yang diawali dengan huruf-huruf terputus, ya, itu untuk menunjukkan kelemahan manusia. Engkau nggak akan bisa, yang tahu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah. Itu tentunya yang maha tahu. Cuma kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudan kono kitab Al-Qur'an ayatul kitabu tegese iki kitab Al-Qur'an rupane alladzina yaqra'ul Qur'an yaqra'uhu kang maca in alladzi sapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku laweta ora memang iku tawi maujud iku laweta ora memang iku tawi maujud aisyaka tegese mamang nanti fihi ing dalam Al-Qur'an mamang nanti fihi ing dalam Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an maksudnya Annahu ing teman seduhne kitab Al-Qur'an iku min indillahi saking ngarsane Gusti Allah. Wa jumlatun nabi lan utawi jumlah nabi iku khobarun khobar mubtada'uhu utawi mubtada'e khobar iku dzalika lafal dzalika wal isyaratu lan utawi isyarawe bihi kelawan lafal dzalik iku litahdimin krana ngagungaken. Jadi yang dimaksud jumlatun nabi adalah la roiba, ya, la roiba. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil turun tak rambung ya, kita rampungkan dulu ya.
iku letahdi min krono ngagungaken iku hutan tur nutuhaken utawi lafal hutan iku khobar sani khobar kang kaping pindho utawi lafal hutan iku khobar sani khobar kang kaping pindho ayahatin tegese kang nutuhaken lil muttaqina mari wong padha takwa kabeh as-shairina tegese pira-pira kang dadi kabeh dadi ila takwa maring takwa bi imtisalil awamiri kelawan manut pira-pira perintah min biimtisalil awamiri kelawan manut pira-pira perintah wajtinabin nawahi lan atuhi pira-pira larangan letiko ihim lan ulya ngatuhi muttaqin letiko ihim krana ulya ngatuhi muttaqin bidarikan nari kelawan mengkono neraka. Ya, saya terangkan dulu sedikit. Adapun kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak bisa diragukan lagi, karena Al-Quran adalah min indillah, betul-betul kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjadikan dasar ya ibadat, ya amal soleh itu harus ada dasarnya. Apa itu? Al-Quran. Untuk mencari kebenaran dan mencari perkara yang hak, semuanya sudah terkandung di dalam Al-Quran. Jika orang mencari kebenaran, keadilan dan perkara yang hak keluar daripada Al-Quran, maka mereka tidak pernah akan menemukannya, karena seluruh alam semesta beserta isinya, beserta afalnya, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Maka kita kalau mencari kebenaran, kalau kita ini menjadi seorang hakim, kepengen menjadi hakim yang adil, ya harus mencari keadilan lewat Al-Quran. Ingin menghindari perdagangan dari perkara yang haram, juga harus mencari di Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Makanya ini sebagai pedoman ibadah, pedoman hidup, dan pedoman segala galanya. Apa yang diinginkan oleh manusia, semuanya ada di dalam Al-Quran. Paham ya? Orang-orang muttaqin itu orang yang bagaimana? Orang-orang yang muttaqin itu orang yang selalu takwa kepada Allah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak sadar menjadi sadar, tadinya tidak beriman menjadi setelah beriman dia meyakini kepada Allah, dia selalu takwa dengan perintah-perintah serta menjauhi larangannya, dan tentunya dia juga menjauhkan dari diri dari api neraka. Muttaqin itu orang-orang yang sudah ibadahnya di dada, itu sudur ya, orang-orang yang sudah menjalani syariat, kemudian keyakinannya kepada Allah itu luar biasa, sehingga hatinya pun terpana, terpesona kepada Allah, sehingga dalam kehidupannya dia lebih banyak memandang Allah daripada selain Allah. Ini orang-orang muttaqin ya. Kalau kita kan dulu baru sholat doang ya, sampai baru sholat aja ya, baru sholat aja yang dipikirin belum Allah. Kalau sampai dulu ya enggak ya, paling-paling cuma sholat yang dipikirin gini, nanti siang sedikit kok cateringnya gak ada datang ya, sore aduh aku lupa nih nyuci cateringan nih, ketinggalan, akhirnya nggak dapat jatah. Datang ke rumah, wah teleponkan mama,
Kenapa? Suruh ngirimin nasi. Kamu memang belum makan? Belum. Kenapa? Lupa nyuci. Yang salah siapa? Saya. Itu. Ada ya? Ya makanya Mbak, kami saya peringatkan lagi, kalau sekiranya sampai nggak mau makan karena sudah kenyang, ambil sedekahkan kamunya. Nih kan saya barusan saya makan, ya untuk tambah sampai ya. Habis itu cateringannya dicuci. Nah kalau sampai lupa misalnya nih, kayak kemarin misalkan lagi ujian lupa nih ada yang nggak dapat cateringan, jangan diam ya, lapor sama pengurus, kan sama ada lurahnya, lurah pokoknya ya kan. Nah yang mbak-mbaknya aja lurahnya, yang laki-laki juga ada lurahnya. Ngomong sama Pak Aris, gimana Pak Aris? Bapak Haris mana? Bapak Haris apa leh? Kan itu Bapak kan Pak Aris ngomong leh. Bapak Aris, apa leh? Sampai mau tak bagusnya kok bukan kepanggil. Wah, aku dulu ini kok kayak orang kok. Apa leh? Pulau ini mau ngeten Bapak Aris. Pulau ini ulangi buat cateringan. Nah pulau ini sore ini buat dikai cateringan pulau nang leh. Oh gampang, ngono kok. Susah, ngono kok ribet. Ayo, melu aku. Kalau pundi, ini kalau di dapur. Agar kita pun maka imas kus atas sabar. Sabar. Mumpung ramah bang ya, tek non. Ya kan ya, kalau yang nggak dapat. Ini mungkin karena sampai lupa atau apa, jangan ditahan-tahan ya. Takutnya nanti sampai perutnya kosong nggak makan terus emah, terus kembung. Kalau kembung terus kenapa? Korban kembung nangis, kenapa? Sakit apa boleh? Perut. Sakit pundak cius mama nggak percaya. Terus dia pengen balik kacau. Jangan ya, itu Mbak Paris, Ibu Ida, Aida, Ibu. Kalau ada yang ini tolong lapor sama pengurusnya, jangan sampai tidak makan. Kalau puasa sekalian, ya kan ya. Kalau ada nasi dikasih cateringan sampai kenyang daripada nggak dimakan, jangan dibuang, sedekahkan kepada temannya ya. Ya kalau sampai lupa nggak dapat cateringan segera lapor. Jadi biar sampean itu tidak kembung perutnya. Dan kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina akeh yu'minuna kan padha iman kabeh sapa alladzina yusaddiquna tegese padha beneraken kabeh sapa alladzina beneraken bil ghaibi kelawan perkara kang samar, bima kelawan barang apa kang samar apa ma nanggung sangking alladzina, bima kelawan barang apa kang samar apa ma nanggung sangking alladzina, minal ba'di saking kami urip saking kubur kebangkitan kita di alam barzakh, wal jannati lan swarga wan nari lan neraka. Siapakah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi,
wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa, yang muttaqin, yang pertama adalah orang yang menunaikan perintah Allah, menjalankan sholat 5 waktu yang menjadi haknya.